Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah bersama-sama walaupun kita ibadah hanya di rumah saja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita ambil sikap saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih dan penyertaan Engkau yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai setiap aktivitas kami dari pagi hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh betul-betul datang untuk mencari Engkau Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ajar kami Tuhan untuk saling berbagi, saling memperhatikan di dalam satu kasih persaudaraan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi terang dan garam, dan boleh menjadi saksi atas kehadiran. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kau juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah, ya, khususnya di dalam ibadah RGT kita, sekalipun memang masih harus di rumah kita masing-masing. Tapi biar itu tidak kembali lagi mengurangi akan semangat dan sukacita kita atau kerinduan kita untuk terus belajar akan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir gitu ya, agar relasi kita satu dengan yang lain itu tetap baik, tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan aman-aman saja atau lancar-lancar saja, maka kita berpikir, ya kalau begitu hendaklah kita hidup masing-masing atau hidup sendiri-sendiri. Tidak ada satu komunikasi mungkin, bahkan saling berjauhan. Pernahkah kita memikirkan hal itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara dalam bagian ini khususnya di bagaimana kita hidup bersama-sama. Ada satu hal yang menarik yang Alkitab juga catat di dalamnya. Dan saya rasa bagian ini menjadi bagian yang kiranya terus menguatkan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 saya akan membacakan bagi kita semua. LAI memberikan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan
ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini dapat terus menguatkan, mengingatkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam bagian ini kita mau merenungkan hal ini. Satu tema yang rindu untuk saya sampaikan yaitu berbicara tentang persaudaraan yang nyata. Persaudaraan yang nyata. Mungkin hal ini menjadi hal yang cukup biasa bagi kita, gitu ya. Apalagi memang kita hidup berkeluarga, kita punya saudara satu dengan yang lain. Bahkan ketika kita berada di gereja pun kita juga saudara satu dengan yang lain, yaitu saudara seiman. Dalam bagian ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa sih yang sebenarnya berkaitan atau berhubungan dengan yang namanya persaudaraan yang nyata? Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, dilihat dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, yaitu bagaimana kita diam bersama dalam kesatuan. Diam bersama dalam kesatuan. Di ayat 1 sana dengan jelas dikatakan bagaimana kita harus diam bersama dengan rukun, gitu ya. LAI menerjemahkan bagian ini dengan kata rukun. Tapi kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris KJV dan NIV di sana kalau kita terjemahkan itu bisa berarti kesatuan. Ya, kesatuan. Artinya tentu saja dari sekian banyak orang yang ada kita menjadi satu di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, dengan jelas dalam bagian ini Daud memulainya dengan kalimat sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Artinya hidup bersama atau diam bersama bukanlah hal yang buruk atau hal yang tidak baik. Ya, tadi di awal saya memberikan satu pertanyaan. Kalau bagaimana relasi kita mungkin satu dengan yang lain itu tetap baik? Ya kalau gitu kita hidupnya masing-masing saja. Urusan saya, urusan Anda, atau urusan kamu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini mengingatkan kita bahwa dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, ya, jika kita ini benar-benar hidup di dalam kesatuan atau diam bersama dengan rukun. Bagian ini kembali lagi bagaimana mengingatkan kita, gitu ya. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa justru kebersamaan kita atau kesatuan kita itu adalah satu hal yang menjadi indah ketika kita hidup bersama. Ketika kita diam bersama, ada dalam satu lingkup keluarga, ya, khususnya kalau kita mungkin dengar istilah keluarga Allah. Bagaimana kita orang-orang percaya bersatu di dalamnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengingat di dalam kisah para rasul sendiri, jemaat mula-mula ketika mereka menerima Kristus, mereka tidak hidup masing-masing, tapi mereka berkumpul bersama-sama di sana untuk memecahkan roti, untuk berdoa, untuk bersekutu bersama di sana Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka diam bersama dalam kesatuan. Kesatuan apa? Tentunya kesatuan kasih Kristus. Dan inilah yang menjadi hal yang begitu indah ketika kita berdiam bersama dalam kesatuan. Satu hal yang begitu indah, bukan? Kita memang satu dengan yang lain berbeda satu dengan yang lain, ya. Tidak ada yang bisa dikatakan sama. Bahkan kalau saya mau mengatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara kembar sekalipun, gitu ya, mereka tetap memiliki satu perbedaan satu yang dengan yang lain, bukan? Apalagi kita yang tentu saja dengan latar belakang yang berbeda, dengan sikap perilaku yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk kita tetap berada dalam satu kesatuan. Khususnya dalam kesatuan kita di dalam Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berbeda satu dengan yang lain, tapi hendaklah kita mau tetap memiliki kesatuan. Kalau Mazmur mengatakan dalam hidup atau diam bersama dengan rukun. Tidak ada pertengkaran di sana. Tidak ada
bisa dikatakan tidak ada percekcokan di sana. Saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai. Dan bersyukur kita berada di gereja ini. Saya percaya gereja ini ada juga semua karena memang anugerah Tuhan. Tapi di dalamnya saya juga percaya bahwa ada jemaat-jemaat Tuhan yang mau diam bersama dengan rukun, yang mau diam bersama dalam kesatuan. Sehingga gereja ini ada menjadi satu gereja yang Tuhan bisa pakai untuk terus memuliakan namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbicara hal yang kedua tentang persaudaraan yang nyata, yaitu ada kesatuan yang murni. Ada kesatuan yang murni. Mungkin ketika kita berpikir, saya nggak mau ribut lah dengan orang lain, saya mau baik-baik sajalah dengan orang lain. Tentu saja kadang-kala itu menjadi motivasi kita. Kita memiliki satu motivasi yang salah, dalam arti bagaimana kita, biar saya juga dibaikin orang, biar saya pun juga tidak diperlakukan dengan tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini di ayat kedua di sana dikatakan bahwa seperti minyak yang baik di atas kepala dan seterusnya gitu ya. Di sana bagian selanjutnya sana dikatakan ayat 2, kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Berbicara tentang minyak. Minyak ini berbicara tentang banyak hal. Tapi saya mungkin tidak menyebutkannya satu persatu gitu Bapak Ibu ya. Minyak memang menjadi hal yang digambarkan sesuatu yang murni. Ya, dan biasanya memang digunakan untuk mengurapi baik itu imam, baik itu raja yang akan memerintah Israel pada saat itu. Berbicara tentang minyak berarti berbicara tentang sesuatu yang murni. Ya, saya rasa kalau kita mungkin bagi ibu-ibu yang suka masak gitu ya, atau kita yang memang hobi sekali untuk urusan dapur dan sebagainya, kita tentu saja akan mencari minyak yang baik, minyak yang benar-benar murni sekali. Karena itu dalam bagiannya berbicara tentang minyak di atas, seperti minyak yang baik di atas kepala. Berbicara minyak berarti kita sedang berbicara tentang satu kemurnian di sana. Artinya apa Bapak Ibu? Biar di dalam persaudaraan kita yang nyata, di dalam kesatuan kita, ketika kita mau diam bersama, dalam diam bersama dengan rukun, diam bersama dalam kesatuan, dalam kerukunan, biar itu benar-benar berdasarkan dari hati kita yang murni. Artinya apa? Bukan dengan satu motivasi yang salah, tapi benar-benar kita mau mengasihi satu dengan yang lain. Kita mau benar-benar hidup rukun satu dengan yang lain, karena kita tahu itulah yang Tuhan mau. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu berbicara dalam bagian ini. Tapi biar mari kita renungkan bersama. Sudahkah di dalam kebersamaan kita selama ini, kita benar-benar memiliki hati yang murni, yang mau mengasihi satu dengan yang lain, yang benar-benar ingin menunjukkan akan kasih Kristus kepada saudara-saudara kita. Hal ini menjadi hal yang begitu penting dalam kehidupan kita bersama. Dengan kemurnian itulah maka akan benar-benar nampak kasih yang benar-benar murni, seperti kasih Kristus yang begitu murni, sehingga dia pun rela mati bagi kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara dalam bagian ini tidak hanya ketika kita berbicara minyak, bukan saja sedang berbicara satu kemurnian gitu ya, tapi juga berbicara tentang sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyenangkan. Artinya apa? Kerukunan kita, kesatuan kita, biar itu menjadi sesuatu yang begitu berharga. Dan saya rasa itu juga ada sesuatu yang begitu berharga di mata Allah. Kenapa? Karena Allah senang melihatnya, anak-anaknya, jemaatnya hidup rukun bersama, hidup di dalam satu kesatuan, yaitu dalam kesatuan kasihnya, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain, dan biarlah itu menjadi kerinduan dalam hidup kita. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
berbicara tentang persaudaraan yang nyata. Bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana kita diam bersama dalam kesatuan. Kita ada kesatuan yang begitu murni gitu ya. Atau dalam kesatuan kita hendaklah kita memiliki hati yang murni, benar-benar memiliki satu motivasi yang benar. Tapi yang ketiga, ya, Mazmur juga mencatat yaitu bagaimana ada berkat Allah di sana. Di ayat ketiga di sana dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bagian ini menjadi bagian yang mengingatkan kita, ketika kita hidup di dalam satu kesatuan di dalam Kristus, ada berkat Tuhan di sana, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang begitu indah ketika kita mau hidup bersama. Oleh karena itu, dalam bagian ini kita juga perlu melihat dan kita perlu memperhatikan. Berkat Tuhan bukan kita yang memerintahkan berkat itu untuk turun pada kita. Ya, wah kami sudah bersatu, kita jemaat yang saling mengasihi satu dengan yang lain, maka Tuhan harus memberkati kami. Bukan, Bapak Ibu, tapi justru Tuhan sendirilah yang memerintahkan. Bagian kita yaitu hidup diam bersama dalam kesatuan, diam bersama dalam kerukunan, dan biar itu menjadi satu persaudaraan yang nyata di dalam hidup kita bersama. Saya percaya kita akan dimampukan, dan biar ketika kita merasa bahwa kayaknya tidak mudah, datanglah kepada Tuhan, berdoalah agar kita setiap jemaat Tuhan bisa saling menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan itu menjadi hal yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, setelah teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki persaudaraan yang nyata, yang dimana kita mau diam bersama dalam kesatuan, tentunya dengan kemurnian hati, dan biar berkat Tuhan dalam hidup kita bersama itu juga dapat terus dicurahkan. Di bagian akhir di sana dikatakan di ayat 3, kehidupan untuk selama-lamanya. Ada satu janji, ya, kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, dan biar persaudaraan yang nyata itu jadi hal yang terus kita rindukan dan mau kita terus kerjakan bersama di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, biar dalam bagian ini kita mau terus berdoa, kita mau terus memohon kepada Tuhan agar kehidupan bersama kita ada kesatuan, ada kerukunan di dalamnya, dan biarlah kembali lagi nama Tuhan kita Yesus Kristus terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Biar firman Tuhan ini kembali lagi mengingatkan kami akan persaudaraan yang nyata, di mana kami mau tinggal diam bersama dengan rukun, diam bersama dalam satu kesatuan kasih Kristus, dan biar di dalamnya Tuhan kami memiliki kemurnian hati, saling mengasihi satu dengan yang lain, tentunya dengan hati yang murni, dengan hati yang benar di hadapan Allah, sehingga itu benar-benar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya ada berkat Tuhan di sana. Bahkan ketika kami bisa hidup rukun bersama, itu pun juga adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, agar kami benar-benar memiliki satu kehidupan persaudaraan yang nyata, memiliki kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ini Tuhan hidup kami, ini Tuhan doa kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita juga masih bisa beribadah di dalam ibadah RGT kita pada hari ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan penyertaan yang Tuhan masih terus nyatakan dalam hidup kami, ketika kami bisa beribadah di dalam ibadah RGT pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan itu.
Dan terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami benar-benar mau terus rindu untuk mencari akan Engkau. Ini Tuhan hidup kami, ini Tuhan doa kami. Kami serahkan doa ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk pertumbuhan iman setiap kita. Di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, mungkin sangat terbatas untuk kita bisa bersama-sama beribadah, khususnya di gereja kita gitu ya, kecuali hari Minggu. Tapi biar itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar akan firman Tuhan, untuk terus berdoa, untuk terus mencari akan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pertumbuhan iman kami di dalam Engkau. Tuhan, Kau tolong kami di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini. Biar itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk terus beribadah, tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk terus bersaat teduh, tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk terus mencari akan Engkau. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang rindu, hati yang benar-benar mau sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Sehingga dalam hidup kami benar-benar memiliki satu pertumbuhan iman yang baik, satu pertumbuhan iman yang benar di hadapan Allah. Dan biar Tuhan, kembali lagi nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, Kau tolong kami, Tuhan, Kau mampukan kami di dalam pertumbuhan iman kami. Dan ini Tuhan menjadi hidup doa kami. Ini Tuhan menjadi hidup kami. Kami serahkan doa ini Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Dan yang terakhir, kita berdoa terus untuk gereja kita GKKA. Biar Tuhan juga terus menopang dan Tuhan tetap terus memimpin. Bahkan Tuhan yang akan tetap terus menolong baik setiap hamba-hamba Tuhan, baik setiap majelis, baik setiap pengurus komisi. Ya, kita berdoa semuanya agar Tuhan yang tetap terus menopang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKKA Jemaat Palu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya gereja kami ini ada, bagaimana gereja ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus mau berdoa untuk gereja kami. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin gereja ini, Tuhan yang tetap terus menopang gereja kami. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa untuk setiap majelis yang melayani. Kami berdoa untuk setiap pengurus komisi yang melayani. Bahkan akan setiap jemaat Tuhan yang benar-benar memiliki hati yang mau terus rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Berikan kami kesatuan hati. Berikan kami hati yang mau bersama-sama untuk mau terus berdoa untuk gereja kami. Untuk mau terus membawa gereja ini Tuhan turut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, berkati gereja ini. Tuhan yang akan topang gereja ini. Dan biar melalui gerejamu ini Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Melalui gerejamu ini Tuhan, kami pun juga bisa menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Dan biar Tuhan, kembali lagi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan sudah mendengar. Dan biar kiranya Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saudaraku dan saudara
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati akan persembahan kami, sehingga persembahan ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biar persembahan ini juga Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan sudah izinkan untuk kami bisa nikmati bersama di dalam ibadah saat ini. Dan kami akan mengakhiri akan ibadah kami saat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati akan setiap jemaat Tuhan. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan usaha, baik dalam studi, bahkan juga kesehatan mereka. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.